Menkyu Purbaya tolak bayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari APBN. Kenapa ya? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan KCJB tengah jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Danantara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Purbaya menolak wacana itu. Ia menilai utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Lantas, untuk tolak lupa, seperti apa detail alasan Menkyu Purbaya menolak bayar utang proyek kereta cepat tersebut, hingga bagaimana sebenarnya kronologi ataupun histori awal digagasnya era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibangun era pemerintahan Joko Widodo, kemudian mengingat utang membengkak, benarkah proyek akan diperpanjang jalurnya hingga Surabaya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Mari kita bahas. Pertama, saya ajak Anda membahas mengenai kronologi maupun histori pengadaan kereta cepat atau yang kita kenal dengan WUSH, atau singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal. Fase awal Maret 2022. Wacana awal di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY. Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merancang gagasan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai bagian dari rencana besar transportasi nasional. Pemerintah menilai koridor Jakarta-Bandung memiliki arus mobilitas yang tinggi, kemacetan parah di Tol Cipularang, dan potensi ekonomi besar yang layak untuk dikembangkan dengan moda cepat dan efisien. Untuk tahap awal kajian kelayakan, ditugaskan kepada Japan International Corporation Agency atau JICA. JICA mengusulkan rencana jalur Jakarta-Bandung-Surabaya dengan kecepatan kereta sekitar 300 km per jam. Memakai teknologi Shinkansen Jepang, hasil studi awal JICA menunjukkan proyek tersebut secara ekonomi potensial, namun membutuhkan biaya investasi sangat besar, sekitar 60 hingga 70 triliun rupiah untuk tahap pertama. Sehingga pada masa itu pemerintah belum memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pembangunan. Lalu pada Maret 2015 dilanjutkan pada era Jokowi. Sempat mandek pada era SBY, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Dalam rapat terbatas di Istana Bogor pada Maret 2015, Jokowi menyetujui untuk melanjutkan proyek tersebut sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi massal nasional. Ada dua negara mulai bersaing ketat menawarkan proposal ke Indonesia. Pertama ada Jepang, yaitu JICA, melanjutkan studi kelayakan yang lama dengan skema peminjaman berbunga rendah dan proyek didukung oleh pemerintah Indonesia. Kedua, Tiongkok, China Railway International, menawarkan proposal tanpa jaminan dan tanpa pendanaan dari APBN dengan pembiayaan berbasis business to business atau B2B antara BUMN kedua negara. Jokowi meminta keduanya melakukan studi lanjutan agar pemerintah bisa menilai mana yang lebih cepat, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Sejak saat itu, kompetisi Jepang-Tiongkok menjadi sorotan publik dan media karena keduanya mengerahkan diplomasi ekonomi, teknologi besar-besaran untuk memenangkan proyek prestisius ini. September hingga Oktober 2015, penolakan proposal awal dan penentuan pemenang setelah melalui proses panjang sejak Maret. Pemerintah Indonesia menolak proposal awal dari Jepang dan Tiongkok. Pertama, alasannya kedua masih mensyaratkan keterlibatan APBN baik dalam bentuk jaminan pemerintah maupun pendanaan langsung. Kedua, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan proyek ini tidak boleh membebani APBN, sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal dan pembangunan berbasis investasi. Namun, tak lama kemudian Tiongkok mengajukan proposal revisi yang lebih menarik secara finansial, yakni pertama, skema murni business to business atau B2B antara BUMN Indonesia dan Tiongkok. Kedua, tanpa jaminan pemerintah Indonesia dan tanpa pembiayaan dari APBN. Ketiga, pembangunan akan dilakukan oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau yang dikenal dengan PSBI, gabungan dari BUMN Indonesia, bekerja sama dengan China Railway International Co. Ltd. Berdasarkan pertimbangan teknis, finansial, dan politik,
pemerintah akhirnya memilih Tiongkok sebagai mitra resmi proyek KCJB pada akhir September 2015. Maka melalui keputusan ini mengakhiri persaingan panjang Jepang-Tiongkok dan menjadi tonggak awal kerjasama besar antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek infrastruktur berteknologi tinggi. Setelah pemerintah resmi menunjuk Tiongkok sebagai mitra proyek KCJB, langkah selanjutnya adalah membentuk Badan Pelaksanaan Proyek. Pada 16 Oktober 2015, didirikan PT Kereta Cepat Indonesia China atau yang dikenal dengan KCIC. Perusahaan patungan joint venture adalah Konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dengan porsi saham sebesar 60%. Adapun anggota PSBI terdiri dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau yang kita kenal dengan WIKA. Kedua ada PT Kereta Api Indonesia Persero atau yang kita kenal dengan KAI. Lalu ada PT Perkebunan Nusantara 8 atau yang kita kenal dengan PTPN 8. Lalu yang terakhir ada PT Jasa Marga Persero Tbk. Kemudian konsorsium Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd dengan porsi saham sebesar 40% yang beranggotakan perusahaan-perusahaan di bawah China Railway International Co. Ltd. Tujuan pendirian KCIC adalah untuk pertama merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua, menjadi entitas hukum utama yang menandatangani perjanjian pembiayaan dan kerjasama dengan lembaga keuangan Tiongkok, terutama China Development Bank atau CDB. Pendirian KCIC ini menandai resmi dimulainya kerjasama konkret antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Masuk Januari 2016, peletakan batu pertama atau groundbreaking. Pada 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Menteri BUMN Rini Sumarno, kemudian ada perwakilan pemerintahan Tiongkok serta pimpinan BUMN Indonesia dan Tiongkok yang tergabung dalam konsorsium KCIC. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek ini merupakan simbol kemajuan teknologi dan kerjasama internasional secara menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Total biaya investasi proyek disepakati sebesar 6,07 miliar US dollar atau sekitar 85,41 triliun rupiah kurs saat itu. Sumber pembiayaan utama berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB yang menutupi sekitar 75% dari total biaya. Sementara sisanya 25% berasal dari ekuitas konsorsium KCIC. Rencana awal proyek ini menargetkan jarak tempuh Jakarta-Bandung hanya 36 hingga 45 menit, panjang jalur sekitar 142,3 km. 4 stasiun utama yakni Halim yang ada di Jakarta, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar, Bandung. Jokowi juga menegaskan bahwa proyek ini tidak menggunakan dana APBN dan tanpa jaminan pemerintah, sesuai komitmen awal dengan skema business to business atau B2B. Masuk tahun 2017 hingga 2019, tantangan pembebasan lahan dan keterlambatan konstruksi. Pada tahun 2017, masalah perizinan dan pembebasan lahan. Meski groundbreaking sudah dilakukan sejak Januari 2016, pembangunan proyek fisik ini belum benar-benar berjalan pada tahun 2017. Hambatan utama adalah pembebasan lahan di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, sekitar 142 km. Seperti satu, banyak lahan berada di kawasan padat penduduk, perkebunan PTPN 8, serta area industri Karawang. 2. Proses negosiasi harga dan status lahan memperlambat kemajuan proyek. Di sisi lain, izin lingkungan, teknis perkeretaapian, dan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan juga baru rampung pertengahan tahun. Akibatnya, pekerjaan konstruksi utama baru dimulai secara terbatas pada akhir 2017. Masuk pada tahun 2018, percepatan yang belum optimal. Pemerintah mendorong Kementerian BUMN dan KCIC mempercepat penyelesaian masalah lahan. Namun, hingga pertengahan 2018 baru sekitar 60 hingga 70% lahan yang dibebaskan.
Selain itu, pencairan pinjaman dari China Development Bank (CDB) juga mengalami penundaan karena dokumen legal dan jaminan teknis belum lengkap. Meski sejumlah pembangunan struktur seperti terowongan dan jembatan layang mulai dikerjakan, proyek-proyek secara keseluruhan masih jauh dari target. Akibat keterlambatan ini, target awal operasi pada 2019 dipastikan mundur. Masuk pada tahun 2019, progres konstruksi mulai nyata, tapi terhambat teknis. Tahun 2019 menjadi titik awal pembangunan besar-besaran secara fisik setelah sebagian besar lahan selesai dibebaskan. Sejumlah proyek prioritas seperti Tunnel 1 di Halim dan Jembatan di Cikarang pada Larang mulai terlihat kemajuannya. Namun, kendala teknis progres tidak secepat harapan. Biaya proyek mulai membengkak karena revisi desain dan perpanjangan waktu kerja. Pemerintah tetap menegaskan proyek ini tetap berbasis skema B2B tanpa dana APBN, walau pengawasan dilakukan lebih ketat. Masuk pada Oktober 2023, peresmian operasional komersil Wush. Pada 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi meresmikan operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim Jakarta Timur yang menjadi titik awal perjalanan Wush. Kereta cepat ini diberi nama Wush yang merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Nama ini dipilih melalui sayembara publik dan menggambarkan kecepatan serta efisiensi proyek tersebut. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, dan perwakilan pemerintahan Tiongkok termasuk Duta Besar China untuk Indonesia, serta sejumlah pejabat BUMN dan duta besar negara sahabat. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa Wush merupakan simbol kemajuan teknologi dan kerjasama Indonesia dan Tiongkok, sekaligus tanda masuknya Indonesia ke era transportasi berkecepatan tinggi. Berbicara detail teknis dan keuangan alami peningkatan, skema pembiayaan tetap berbasis business to business atau B2B antara PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC dan China Development Bank atau CDB. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak atau mengalami cost overrun, kelebihan biaya, hingga sekitar 7,27 miliar US dollar, sekitar 112 triliun rupiah. Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB, sementara sisa ditopang oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4.195 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PT PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar, yakni mencapai 1.625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas PT KCIC ini, maka perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional Wush. Peresmian Wush dinilai menjadi tonggak sejarah transportasi modern Indonesia, menandai peralihan sistem kereta cepat yang menghubungkan dua kota besar secara efisien. Proyek ini juga menjadi bagian penting dari inisiatif Belt and Road atau BRI Tiongkok, serta kebijakan industrialisasi dan modernisasi transportasi nasional di era pemerintahan Joko Widodo. Poin kedua, saya ingin mengajak Anda melihat pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto, ada wacana akan melanjutkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya. Sinyal serta arahan awal terkait kelanjutan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diperpanjang hingga Surabaya sudah mencuat. Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Menko Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat agar tidak hanya melayani rute Jakarta-Bandung tetapi juga diperpanjang sampai Surabaya. Pemerintah sedang menyiapkan kerangka regulasi yang baru untuk mendukung perpanjangan rute ini.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum agar proyek bisa berjalan lancar, efektif, sesuai dengan aspek teknis, pembiayaan lahan, dan pertimbangan keberlanjutan. Pada 1 Juli 2025, Menko Infrastruktur memimpin rapat koordinasi atau rakor antara kementerian atau lembaga untuk membahas RUU Sistem Transportasi Nasional atau SITRASNAS dan pengembangan kereta cepat sebagai tindak lanjut arah Presiden. AHY juga menyebut bahwa 18 kementerian dan lembaga telah mendapat tugas terkait percepatan proyek kereta cepat, dokumen teknis, trase, pembiayaan hingga regulasi. Meski arahan sudah jelas, AHY menyatakan bahwa proyek perpanjangan ini masih berada dalam tahap studi dan pendalaman karena skala dan kompleksitasnya jauh lebih besar dibandingkan proyek Jakarta-Bandung. Tantangan utama yang disebut antara lain, pertama, pembebasan lahan lintas berbagai provinsi dan kota. Kedua, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, kesiapan regulasi dan payung hukum, misal revisi Perpres terkait penguatan mandat Badan Kereta Cepat, agar rute baru bisa diintegrasikan dalam perundangan yang ada. Keempat, aspek pembiayaan. Perlu kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan beban baru di masa depan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji perpanjangan proyek hingga Surabaya. Meski masih dalam tahap penjajakan, proyek ini mulai ditawarkan kepada investor dari dalam maupun luar negeri, termasuk kemungkinan kerjasama kembali dengan China ataupun Jepang. Meskipun begitu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut turut membahas proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada Rabu 3 September 2025 lalu. Jika direalisasikan, jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan melewati kota kabupaten seperti Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun sebelum sampai Surabaya. Perjalanan Jakarta-Surabaya dengan kereta cepat diperkirakan bisa memakan waktu sekitar 4 jam dalam gagasan publik yang muncul. Poin ketiga, kita kupas kenapa Menko Purbaya tolak membayar hutang mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada Maret 2025, sejak Danantara diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, proses pengalihan seluruh badan usaha milik negara atau BUMN ke dalam Danantara dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2025, pembentukan super holding BUMN, begitupun dengan proyek KCIC Wush berada di bawah pengelolaan Danantara. Pada 9 hingga 11 Oktober 2025 dalam media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Purbaya menjelaskan pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada investasi pemerintah dan APBN. Proyek utangnya disebut telah membengkak, dilaporkan mencapai 116 triliun rupiah. Lalu beberapa alasan lain penolakan Menko Purbaya diantaranya seperti pertama, proyek ini adalah kerjasama bisnis to bisnis antara badan usaha, kedua super holding Danantara memiliki kemampuan finansial. Purbaya menyebut bahwa Danantara yang menaungi KCIC sudah punya manajemen sendiri dan memperoleh dividen dari BUMN sekitar 80 triliun rupiah per tahun. Sehingga ada sumber internal yang bisa digunakan untuk menutup kewajiban hutang. 3. Pemisahan antara urusan pemerintah dan urusan badan usaha. Dia menegaskan, proyek utang Wush adalah kewajiban badan usaha, BUMN atau super holding, dan tidak seharusnya menjadi beban pendanaan publik yang diambil dari kas negara. APBN dipakai untuk hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab pemerintahan langsung. Hingga tayangan ini diproduksi, tidak ada permintaan secara resmi dari Danantara atau pihak terkait untuk menyalurkan dana permintaan atau APBN. Purbaya menyebut bahwa hingga saat ini pernyataan pihak Danantara belum secara resmi meminta agar utang Wush dialihkan atau diberikan talangan menggunakan dana APBN. Pada 13 Oktober 2025, Istana menanggapi pernyataan Kementerian Purbaya Yudi Sadewo tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyatakan akan mencari skema pembayaran alternatif di luar APBN. Semoga pemerintah bisa terus menjaga roda keuangan negara dan juga roda perekonomian Indonesia, baik dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.